Malaysia memberikan kejutan usai membantai Brunei Darussalam dengan skor 7-1 pada laga kedua Grup A Asian Cup U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 18 Juli 2025. Selanjutnya Malaysia membidik kemenangan atas timnas U23 Indonesia. Ini menjadi kemenangan pertama Malaysia di turnamen yang dulu bernama Piala AFF U23. Sebelumnya pada laga pertama, Malaysia kalah 0-2 dari Filipina di SUGBK Selasa, 15 Juli 2025. Usai pertandingan, pelatih Malaysia, Nafuzi Zain, bersyukur anak-anak asuhnya bisa menang lawan Brunei Darussalam. Menurutnya, para pemain telah menunjukkan penampilan dan komitmen yang tinggi di pertandingan sore ini. Kami memang perlu kemenangan setelah kalah lawan Filipina. Para pemain melakukan tugasnya dengan baik. Terpenting untuk pertandingan ini tidak ada pemain yang cedera, kata Zain kepada awak media. Nafuzi Zain mengakui bahwa para pemain Malaysia sempat kecewa usai kalah dari Filipina. Maka dari itu, ia menegaskan kepada pemainnya untuk mendapatkan poin penuh melawan Brunei Darussalam. Saat kalah dari Filipina, Nafuzi Zain melihat para pemain Malaysia tidak banyak mendapatkan peluang. Evaluasi pun dilakukan olehnya dan terbukti terwujud dalam pertandingan melawan Brunei Darussalam. Pertandingan hari ini lebih bagus untuk kami meningkatkan moral dan keyakinan para pemain. Setelah kalah lawan Filipina, kami sempat agak down, tapi hasil sekarang memberi keyakinan, kata Nafuzi Zain. Nafuzi Zain semakin percaya diri jelang melawan timnas U23 Indonesia. Kedua negara itu akan bermain pada laga terakhir Grup A Asian Cup U23 2025 di SUGBK, Senin 21 Juli 2025. Lini depan kami juga bermain lebih bagus. Harapannya, apa yang didapatkan pada laga ini bisa dibawa untuk pertandingan melawan timnas Indonesia U23. Tutup Nafuzi Zain. Isu timnas Malaysia terkena sanksi dari FIFA kembali mencuat ke publik. Kali ini penyataan datang dari pengamat sepak bola Justinus Laksana alias Coach Justin, yang menyebut bahwa Malaysia tengah dibekukan oleh FIFA akibat proses naturalisasi pemain yang tidak sesuai regulasi. Hal tersebut diungkapkan Coach Justin dalam podcast Bukan Bincang Sepak Bola Biasa di kanal YouTube HY Sport. Ia menyebut Malaysia tetap bisa tampil di Piala AFF U23 2025 karena turnamen tersebut tidak masuk dalam kalender resmi FIFA. Event ini kan nggak diakui FIFA, makanya mereka bisa main sampai 2027. Jadi ada 5 pemain yang nanti di Brasil diambil seolah-olah mereka mengklaim ada nenek moyangnya dari Malaysia, ujar Coach Justin kepada Helmi Yahya. Coach Justin menilai jika memang kelima pemain itu benar memiliki garis keturunan Malaysia, seharusnya Federasi Sepak Bola Malaysia bisa membuktikan asal-usulnya secara administratif. Kan simpel kalau begitu ya. Malaysia bisa buktikan nggak? Kalau bisa buktikan ya harusnya bisa proses. Tapi kayaknya mereka akan banding, ujarnya. Lebih lanjut, ia membandingkan proses naturalisasi Malaysia dengan Indonesia yang menurutnya jauh lebih transparan. Indonesia, kata dia, menelusuri keturunan pemain sampai generasi kedua atau ketiga dengan dokumen resmi seperti akte kelahiran. Kalau Indonesia kan jelas, lihat saja nama-namanya. Ada Peti Nama, Palu Pesi, Orat Mangun, Lili Pali, Emil Audero, semuanya jelas keturunan Indonesia, kata mantan pelatih timnas futsal itu. Sebagai informasi, saat melawan Vietnam dalam laga FIFA Matchday di Stadion Nasional Bukit Jalil pada 10 Juni 2025, Malaysia menurunkan 5 debutan yang diklaim sebagai pemain keturunan: Facundo Garces, Emmanuel Mujosa, John Oyarzabal, João Figueiredo, dan Rodrigo Holgado. Kelima pemain tersebut disebut setelah melewati proses verifikasi sesuai regulasi FIFA. Dan hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari FIFA maupun AFC terkait sanksi terhadap Malaysia. Pemain naturalisasi baru timnas Indonesia yang diproses PSSI masih misteri. Publik Vietnam
mencap mereka sebagai bintang kelas kakap. Sorotan publik Vietnam kembali tertuju pada timnas Indonesia yang tengah memproses naturalisasi dua pemain baru. Dua pemain tersebut disiapkan PSSI untuk berlaga di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 di Arab Saudi. Ya, kabar ini sudah sampai ke negeri nasi, Vietnam. Mereka pun penasaran seperti apa pemain naturalisasi baru Indonesia. Meski begitu, lewat salah satu media lokalnya, Vietnam berani mencap pemain naturalisasi Indonesia dengan status bintang kelas kakap. Selain itu, media Vietnam ini juga menyoroti insiden tak terduga yang dialami timnas Indonesia sebelum berlaga di putaran keempat. Hal itu merujuk pada cederanya Oleh Romani saat bermain di Piala Presiden 2025 dan mengharuskannya naik meja operasi. Timnas Indonesia menaturalisasi dua bintang kelas kakap lagi setelah insiden tak terduga. Ketua PSSI langsung mengkonfirmasi bahwa federasi sedang memproses naturalisasi dua bintang kelas kakap. Kedua bintang itu nantinya diproseskan berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026, kata media Vietnam. Lebih lanjut, media itu telah menerima informasi bahwa dua bintang kelas kakap itu telah setuju berkomitmen untuk timnas Indonesia. PSSI telah menjalin komunikasi intensif dengan dua bintang yang disebut namanya untuk dinaturalisasi. Keduanya juga dikabarkan telah setuju untuk dinaturalisasi dan siap berkontribusi bagi sepak bola Indonesia, tulisnya lagi. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memang memberi sedikit bocoran kepada awak media. Erick mengaku bahwa saat ini ada dua pemain yang tengah serius diajukan PSSI ke pemerintahan dan DPR untuk dinaturalisasi. Ada dua nambahan yang sedang kami seriusin dan tadi malam dua-duanya komitmen untuk bergabung. Sekarang saya sedang proses nanti dari pemerintah ke DPR, kata Erick Thohir. Meski begitu, Erick tidak menjelaskan secara detail siapa sosok dua pemain naturalisasi baru timnas Indonesia itu. Ia pun meminta publik untuk menunggu proses yang sedang didorong PSSI agar cepat terrealisasi. Kami senang karena saat ini sedang mendorong beberapa pemain tambahan baru untuk timnas Indonesia. Seperti apa bentuknya, saya belum bisa menyampaikan secara detail, tetapi ada dua pemain tambahan yang sedang kami usahakan dengan serius, kata Erick Thohir. Hal ini tentu membuat publik tanah air menerka. Satu nama sebenarnya sudah dapat ditebak, yakni Mauro Zylstra, yang proses naturalisasinya sudah berjalan lama. Meski begitu, satu pemain lain masih menjadi misteri. Siapa lagi yang akan masuk dalam skuad asuhan Patrick Kluivert nanti?